setan, kuasa iblis tentang mencuri benih kerajaan Allah, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah firman Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita yang siap dengan firman Tuhan katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Saudara merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada bulan ini adalah hasilkan buah pelayanan. Tema kita pada bulan ini adalah hasilkan buah pelayanan, dan Tuhan sedang membangunkan anak-anaknya. Tuhan sedang membangunkan murid-muridnya di tempat ini. Amin. Saya percaya saudara bukan sekedar menjadi orang-orang yang menghadiri gereja, yang beribadah sekedar untuk melakukan kewajiban rohani saudara, keagamaan saudara, tapi saudara mau lebih lagi bersama Tuhan. Amin. Saudara, mengenal Tuhan itu baik, tapi belum cukup. Mengenal Tuhan itu baik. Saudara punya hubungan intim dengan Tuhan itu baik, tapi itu belum cukup. Karena mengenal Tuhan tidak membuat Anda masuk dalam kerajaan Allah. Yang membuat Anda masuk dalam kerajaan Allah ketika Tuhan mengenal engkau. Amin. Ketika Tuhan mengenal engkau, ketika kita ada dalam kehendak Bapa di surga, itulah yang membuat kita akan masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Nah, saudara, tema kita pada bulan ini adalah menghasilkan buah pelayanan, dan saya percaya setiap kita akan meleburkan diri dalam panggilan Tuhan ini. Nah, saudara-saudara, saudara ingat ya, baru saja kita sedang merayakan Paskah, kebangkitan Yesus Kristus, kemenangan yang luar biasa. Bait Allah ini dibangun 46 tahun. Ini bait Allah yang kedua, yang dibangun Salomo sudah dilululantakan. Lalu Herodes membangunnya kembali, dan itu bait Allah ada di zaman Yesus. Itu dibangun selama 46 tahun. Bukan gampang toh, membangun selama 46 tahun. Berarti megah enggak? Megah, saudara. Tapi Yesus katakan seperti ini, bongkar bait Allah ini, dan saya akan membangunnya dalam 3 hari. Yesus itu Tuhan. Apa yang dia katakan selalu terjadi. Amin. Saudara percaya apa yang Yesus katakan selalu terjadi? Yesus berkata, satu kali Yesus menangis. Dia menangis, dia sedih, dan dia berkata, tidak akan ada satu batu berdiri di atas satu batu yang lain. Dia menangis dan dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau bagaikan anak ayam yang tidak bergembala. Dan saudara, apa yang terjadi saudara? Tahun 70, Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem lewat peperangan bertahun-tahun lamanya, saudara. Mereka mengepung Yerusalem, dan Yerusalem runtuh pada tahun 70 sesudah Masehi itu, saudara. Dan Yerusalem terpencar, saudara. Dan baru terbentuk lagi negara Israel tahun 1949. Lama nggak tuh? Lama, ya. Artinya begini, saudara. Apa yang Tuhan Yesus katakan pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus janjikan pasti terjadi. Nah, oleh karena itu saudara, waktu Yesus berkata, bongkar bait Allah ini dan aku akan membangunnya kembali, itu betul-betul terjadi. Ketika Yesus dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan pada waktu dia bangkit,
Dia membangun kembali bait Allah itu. Makanya saudara, sekarang ini pun kalau Anda pergi ke Israel, di Israel tidak ada bait Allah. Sekarang ini pun kalau Anda banyak uang, Anda pergi ke Yerusalem, di Yerusalem tidak ada bait Allah. Kenapa tidak ada bait Allah di Yerusalem saat ini? Karena bait Allah sudah lama dibangun oleh Yesus waktu dia bangkit dari antara kematian. Dan kita inilah baitnya Tuhan. Amin. Saudara percaya bahwa saudara baitnya Tuhan? Firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baitnya Tuhan? You yourself is the temple of God. You yourself, your body is the temple of God. Amin. Jadi saudara, gereja adalah tubuh Kristus. Anda dan saya adalah tubuh Kristus dalam kerajaan Allah. Makanya saudara, kalau saudara mau cari bait Allah saat ini, Anda ke Yerusalem, tidak ada bait Allah di sana. Karena apa saudara? Yesus sudah membangun baitnya, yaitu apa? Gerejanya. Saya dan saudara, kita adalah gereja. Bilang sama-sama, saya adalah gereja. Let us say together, I'm a church. I'm the church of Christ. I'm the church of Christ. Amin. Jadi gereja adalah diri kita. Makanya Tuhan bilang diri kita adalah baitnya. Ini luar biasa. Makanya saudara, tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah stewardship in the kingdom of God. Dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan surga, Tuhan mencari orang-orang yang bersedia, orang-orang yang mau menjadi pengurus yang baik dalam penata layanan. Dalam penata layanan gereja Tuhan. Semua penting. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tubuhmu penting. Betul nggak? Dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu, itu sangat berharga. Sangat berharga. Kenapa? Walaupun kuku ini yang kita gunting-gunting. Saudara punya kuku? Ya. Coba bayangkan kalau saudara nggak punya kuku di jari atau di kaki, kira-kira mau jadi apa? Ya. Kuku aja yang kita sering gunting-gunting berharga. Jadi begini saudara, di dalam penata layanan bait Tuhan, Anda dan saya gereja, dan kita begitu penting di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ke-11, firman Tuhan katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi ayat 10, layanilah seorang akan yang lain. Dalam stewardship, dalam penata layanan kerajaan Allah,
Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan datang saling melayani. Yang percaya katakan amin. Makanya nilai kerajaan Allah di gereja kita salah satunya adalah saling melayani. Kita punya values di gereja kita, ada 7 values. Itu saling mengasihi, saling mendoakan, saling melayani, saling membantu, saling memuridkan, saling memberi, saling membangun. Ini values kerajaan Allah. Kenapa saudara? Karena di tempat ini kita sedang dipersiapkan untuk menjadi anak-anak Allah, untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita dipersiapkan untuk hidup dalam kerajaan Allah. Dan saudara, dalam kerajaan Allah, hidup saling inilah yang terjadi. Makanya kita di gereja saudara, kita bukan sekedar datang untuk melaksanakan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, yang penting hadir beribadah dan selesai pulang. Bukan saudara. Tapi di tempat ini saya berdoa ketika kita memulai pelayanan, di tempat ini akan lahir murid-murid Tuhan. Amin. Di tempat ini akan lahir anak-anak Tuhan. Kenapa? Tuhan mencari murid. Tuhan tidak mencari anggota gereja. Tuhan mencari murid. Karena itu Tuhan bilang apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Tuhan mencari murid-muridnya. Dan saudara, Tuhan mau kita melayani Tuhan. Makanya saudara, di dalam tubuh Kristus, dalam baitnya Tuhan, setiap kita penting di mata Tuhan. Amin. Seperti bangunan ini, ya, kita bersyukur ada bangunan gereja ini saudara. Bangunan gereja ini tanpa satu butir pasir tidak akan terbangun. Sebutir pasir sangat berharga dalam pembangunan saudara. Karena apa? Kalau tidak ada satu butir, nggak ada satu sekop. Nggak ada satu sekop, nggak ada satu gerobak. Betul? Nah saudara, oleh karena itu saudara, Tuhan memanggil kita. Ada 3 hal penting dalam penata layanan yang bagaimana kita membangun dalam kerajaan Allah, kita menjadi baitnya Tuhan. Berapa banyak baitnya Tuhan? Anda baitnya Tuhan? Amin. Bait Tuhan bukan berupa bangunan fisik lagi, bukan berupa bangunan gedung lagi, tapi bait Tuhan berupa bangunan rohani. Dan bangunan rohani itu adalah siapa saudara? Saya dan saudara, di mana Tuhan Yesus bertahta di dalam hati kita. Makanya saudara, kalau ada Tuhan Yesus di hati kita, firman Tuhan katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau ada Yesus, orang dapat menguasai dompet diri. Kalau ada Yesus, orang boleh dapat menjadi tenang. Walaupun badai bergelora dalam torompe kehidupan, pergumulan silih berganti dalam torompe kehidupan. Kalau ada Yesus, Raja yang memerintah pada orang jadi tenang. Yang percaya katakan amin. Ya, Pastor PDLKP atau Pastor P Pembacaan Alkitab, ya, Daily Life Kingdom Principle. P Pembacaan Alkitab baru saja selesai kitab Hakim-Hakim. Dan kitab Hakim-Hakim ini dikunci dengan satu ayat di sana dikatakan, karena tidak ada raja di Israel, maka setiap orang berjalan menurut kebenarannya masing-masing. Ya. Anda kalau tidak ada raja yang memerintah di hati saudara, maka Anda akan berjalan menurut kebenaranmu masing-masing. Anda rasa apa yang Anda pikir, Anda punya opini, Anda punya pendapat, sudah itu yang paling benar di dunia. Tapi kalau ada Yesus yang memerintah sebagai raja dalam kehidupanmu, dalam hatimu, maka apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus katakan, itulah kebenaran dalam hidupmu. Amin. Makanya saudara, kalau kita ada Yesus, firman Tuhan katakan, jadilah tenang, kuasailah dirimu. Supaya apa? Kamu dapat berdoa dengan baik-baik. Iblis paling takut kalau Anda berdoa. Kenapa? Waktu Anda berdoa
gerbang surga terbuka. Anda bisa menutup pintu neraka dengan apa? Pengakuan imanmu. Makanya iblis menggunakan banyak cara supaya orang Kristen, biar dia bikin orang sibuk melayani, bikin orang sibuk kerja, bikin orang, asal jangan orang berdoa. Karena apa? Waktu mereka berdoa terjadi peperangan roh. Peperangan roh itu terjadi, saudara. Dan firman Tuhan bilang, kepadamu aku berikan apa? Kunci-kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Lewat apa, saudara? Doa saudara. Kenapa? Doa saudara itu seperti pengakuan iman saudara. Aku percaya oleh bilur-bilur dari Yesus aku sudah disucikan, disembuhkan. Wow, dapat dengar biasa di tempat telinga. Tapi di alam surga itu pintu surga terbuka, saudara. Turun kesembuhan daripada Tuhan. Amin. Anda bisa mengunci segala gerbang-gerbang maut, yaitu ketakutan, kekecewaan, kepahitan, kegelisahan. Dengan apa, saudara? Berdoa. Makanya, saudara, untuk kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, kita harus berdoa. Apakah Anda orang Kristen yang berdoa? Oh iya Pak Gembala, kita berdoa 3 kali sehari. Doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam. Cuma itu. Nah, saudara, ada 3 hal penting yang Tuhan mau kita menyadari sebagai stewardship, sebagai penata layan di dalam kerajaan Allah. Yang pertama, calling. Panggilan. Ini calling ini bukan calling babi. Soalnya di sini ada calling babi. Kalau bikin prenebon sadap sekali itu calling babi. Bukan calling babi, tapi panggilan. Bilang sama-sama panggilan. Setiap saya dan saudara, kenapa kita ada saat ini? Ada alasannya. The reason why we live now. Ya. Alasan kenapa kita ada. Karena Tuhan punya rencana buat kita. Amin. The reason why. Ya, kenapa kita ada? Kenapa saudara ada di keluarga Anda? Kenapa saudara ada di kota ini? Kenapa saudara ada di gereja ini bahkan? Karena Tuhan punya rencana buat saudara. Anda milik Tuhan. Amin. Kita ini milik Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan. Makanya saudara, Tuhan punya alasan buat saya dan saudara. Dan salah satu alasan untuk kita diselamatkan Tuhan, saudara, bukan sekedar supaya kita, yang penting saya masuk surga, enggak, saudara. Alasan keberadaan kita di dalam Alkitab, firman Tuhan katakan untuk melayani Tuhan. Bilang sama-sama melayani Tuhan. Makanya Tuhan mencari orang-orang yang ada panggilan di dalam hati, orang-orang yang tergetar hatinya, orang-orang yang tergerak hatinya untuk memberi diri melayani Tuhan. Lewat apa, saudara? Panggilan. Makanya di sini firman Tuhan katakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi kalau kita bicara apa aja boleh, tapi ingat, ending-endingnya harus firman Allah. Saudara mau mengalami kuasa, mama, ya toh? Beritakan firman. Caranya gimana? Cerita mulai dari masa gado-gado sampai di firman Tuhan. Dari cerita apa lagi? Pergi ke pasar sampai ke firman. Apa aja? Kalau kita cerita seperti itu, kita apa? Memberitakan firman Tuhan. Ada panggilan yang Tuhan berikan kepada saudara. Misalnya seperti saya, Tuhan memberikan panggilan sebagai gembala. Bertahun-tahun baru saya menyadari Tuhan mau saya menjadi gembala. Dan mulai saat ini saya berkata saya bangga jadi gembala sidang. Walaupun hidup apa adanya, hidup seadanya. Orang bilang kalau jadi gembala pas-pasan, pas perlu, pas ada. Pas butuh, pas Tuhan kasih. Karena apa? Tuhan yang berjanji, Tuhan adalah setia. Siapapun Anda, Tuhan percayakan Anda sebagai pengusaha, Tuhan percayakan Anda sebagai pedagang, Tuhan percayakan Anda sebagai ibu rumah tangga. Apapun yang Anda lakukan, kalau Anda hidup dalam panggilan Tuhan, itu track paling aman dalam kehidupan Anda.
Berapa banyak orang yang hancur dalam kehidupannya, goyah dalam kehidupannya karena apa? Dia tidak memiliki arah tujuan yang jelas dalam hidupnya. Dia merasa hidupnya tidak bermakna. Ya toh? Berapa banyak orang lihat artis Korea lompat dari apartemen? Apakah mereka kurang uang? Apakah mereka kurang terkenal? Enggak. Ya toh? Mereka merasa hidup tidak bermakna. Hidup tidak berarti. Tapi di dalam Tuhan, hidup Anda berharga. Yang percaya katakan amin. Amin. Di dalam Tuhan hidup Anda berharga. Makanya Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, panggilanmu, setiap kita dipanggil Tuhan. Lambat laun. Ya, ada yang sudah menyadarinya, ada yang sudah melihatnya, ada yang sudah merasakannya, ada yang belum. Tapi lambat laun Tuhan tetap akan menyatakan kepada saudara. Amin. Karena apa? Di dalam baitnya Tuhan, sebutir pasir pun berharga. Di dalam bait Allah, siapapun Anda berharga. Amin. Amin. Nah, yang kedua saudara, Tuhan mau kita menyadari bahwa kalau kita mau menjadi penata layan di dalam kerajaan Allah, kita harus punya kompetensi. Ya, kompetensi atau keahlian atau skill atau talenta. Dan saudara, Tuhan bisa membentuknya lewat apa saudara? Lewat kehidupan. Kalau Tuhan mengajar kita, Dia menguji kita, baru kita mengerti sesuatu, kita belajar sesuatu. Amin. Itu cara Tuhan mengajar kita. Dia uji, kita nyadar, oh saya harus sabar, saya harus setia, saya harus tekun. Beda sama sekolah, ya. Kalau sekolah diajar-ajar dulu, baru pas mau naik kelas ujian. Ya toh, harus ada ujian untuk naik kelas, ya. Jadi memang kita untuk naik level harus ada ujian, ya. Gak mungkin anak-anak, misalnya Pastor Raymond punya anak-anak mau ujian naik kelas, Pastor Raymond, gak usah diuji, gak perlu diuji. Betul gak? Justru kita senang, cepat kamu persiapkan dirimu ikut ujian. Dalam hidup kita, Tuhan menguji kita. Amin. Untuk apa? Membentuk kompetensi kita, membentuk kemampuan kita. Tuhan, waktu Dia mengutus, Dia juga memperlengkapi. Jadi Tuhan tidak pernah salah panggil orang. Amin. Bahkan Tuhan tidak pernah menyesal kasih karunia-Nya dicurahkan kepada saudara. Bahkan berkali-kali Anda merasa Anda gagal, Anda jatuh, Tuhan tetap mengasihi orang-orang yang gagal. Amin. Nah, saudara-saudara, yang ketiga adalah karakter. Kalau kita mau menjadi penata layan dalam baitnya Tuhan, dalam tubuh Kristus, kita punya karakter Kristus. Makanya kita selalu dibentuk, selalu dikikis di dalam gereja Tuhan, di keluarga kita. Kita ada ayat firman Tuhan yang selalu berlaku kepada kita, yaitu besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kalau ada gesekan seperti itu, kemajuan pasti terjadi, saudara. Makanya kita harus dewasa, kita harus memiliki karakter Kristus. Saudara pernah lihat orang jalan seperti ini enggak? Kalau saudara lihat orang jalan seperti itu, saudara bilang apa? Pasti nggak beres tuh cara jalannya, tak? Jalan yang normal gini, kiri kanan, saling bersayang satu sama lain, sehingga ada kemajuan. Betul nggak? Jadi kalau kita ada gesekan dalam keluarga, dalam gereja, tapi kalau kita punya karakter Kristus, kita sama-sama akan bertumbuh di semakin tajam. Saya percaya kalau kita seperti itu, gereja kita akan menghasilkan buah pelayanan yang luar biasa. Amin. Akan bangkit murid-murid Tuhan di tempat ini. Begitu juga di keluarga. Bila ada gesekan suami istri, ya, seperti kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. Ya toh, ada gesekan suami istri. Tapi karena ada hukum Kristus, hukum kasih. Hukum kasih, kasihilah sesamamu manusia. Lebih dalam lagi Yesus bilang, kasihilah musuhmu.
Doakan mereka, berkati mereka. Wow. Ini hukum Yesus, saudara. Coba lihat, tengok kiri kanan. Musuh enggak? Musuh enggak? Enggak toh? Ya, jadi keluarga kita bukan musuh, istri kita bukan musuh, teman-teman di gereja kita bukan musuh. Tapi kenapa kita ada gesekan? Kenapa kita ada beda pendapat? Itu dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Amin. Sama dengan Pastor Raymond, Pastor Jenny. Orang juga bukan berarti tidak ada gesekan. Ini dua kepala, dua opini, dua cara berpikir. Sering beda pendapat. Ya, kadang-kadang tuh satu so sakit hati. Ya. Sampai pastor bilang, aduh, kita pe hati so biru-biru ngan ada bikin. Laki-laki juga coba sakit hati. Kira-kira cuma perempuan yang ada perasaan. Laki-laki juga ada perasaan, betul nggak? Kecuali dia patong. Betul. Tapi apa yang membuat kita mampu melewati? Kita saling mencurahkan perasaan kita. Kita berkata apa yang jujur dari hati kita. Saya sedih, saya dikecewakan, saya rasa begini. Akhirnya selesai. Waktu Pastor Jenny juga bilang begitu ke pastor bilang, Tuhan kasih kuat kita telinga supaya dengar. Karena apa? Kalau laki-laki biasanya mendengar dia langsung mau kasih nasihat. Karena kok mesti begini. Akhirnya bukan jadi baku baik, baku tambah itu. Tapi kalau sudah dengar, sudah selesai, yuk kita cuma curhat. Cuma curhat, ternyata masalah sudah selesai. Dengar ini suami-suami ini jurus ini. Kalau istri-istri ngomong itu telinga kasih lebar besar-besar. Kenapa? Orang perlu curhat. Orang yang mencurahkan perasaan, cinta timbul dari mana? Cinta timbul dari mana? Dari perasaan. Betul? Rasa cinta. Jadi orang yang kalau saling curah perasaan satu sama lain, lama-lama cinta timbul pada orang. Makanya jangan sembarang curah perasaan pada orang, ya. Apalagi curah perasaan pada orang PE. Suami, orang PE istri. Curah perasaan. Kalau curah perasaan, curah pada orang yang Anda cintai. Pada suamimu, pada istrimu, curahkan isi hatimu dengan jujur, dengan sungguh-sungguh. Saya percaya dengan demikian, orang PE karakter semakin dibentuk menjadi karakter Kristus. Amin. Amin. Dalam penata layanan gereja di keluarga kerajaan Allah, ini sangat penting, saudara. Tuhan mau kita jadi murid-murid Tuhan. Bilang sama-sama, jadi murid-murid Tuhan. Tuhan mau kita jadi anak-anak Tuhan yang dipersiapkan untuk mewarisi kerajaan Allah. Hati kita dibaharui. Kita menjadi pribadi yang tenang, pribadi yang dapat menguasai diri, pribadi yang melayani Tuhan dengan karunia dan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat baik-baik, semua orang di rumah Tuhan, orang ini bait Tuhan yang dibangun oleh Yesus. Gereja dibangun oleh Yesus sendiri, dan Tuhan Yesus janji alam maut tidak akan menguasainya. Makanya gereja beribu-ribu tahun, ya. Dalam 300 tahun pertama gereja mau dimusnahkan, dihancurkan, dianiaya, gereja tetap ada sampai sekarang. Karena itu adalah bait Allah yang Tuhan katakan, bongkar ini bait Allah ini, dan saya akan bangun dalam 3 hari. Sampai sekarang nyendak pernah runtuh itu bait Allah. Gereja Tuhan tidak bisa punah. Karena apa? Karena Yesus sendiri yang membangunnya. Itulah saya dan saudara, kita adalah gereja. Mari kita dengar panggilan Tuhan pagi hari ini. Dengar firman Tuhan pagi hari ini. Untuk apa, saudara? Hidup, memberi diri, melayani Tuhan. Ya. Saya percaya kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan punya janji firman Tuhan itu terjadi, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Amin. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan pasti menambahkan kepadanya, kepada setiap kita, kalau kita betul-betul mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Glory Yesus, Engkau baik Tuhan.
Engkau dahsyat Tuhan. Engkau luar biasa. Firman-Mu ya dan amin. Saya percaya setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di hatinya saat ini menghasilkan buah, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupannya. Sehingga anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter Kristus, yang melayani Tuhan di dalam bait Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau jamah setiap hati, baharui setiap hati. Kalau ada yang datang dengan pergumulan,